Saya Dina Fitria, dosen tetap Departemen Statistika Universitas Negeri Padang, saat ini dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama Kemendikti-Saintex tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, STK 520009 Teori Peluang. Yang mata kuliah ini saya ajarkan kepada mahasiswa pada semester Januari-Juni 2024-2025. Adapun deskripsi mata kuliah ini meliputi kaidah pencacahan, kombinatorik, peubah acak, nilai harapan, sampai pada distribusi khusus peubah acak distrik. Perkuliahan teori peluang dilaksanakan dengan pendekatan blended learning. Ada perkuliahan tatap muka di gedung perkuliahan FIPA yang berisikan interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa. Kemudian pemanfaatan smile.unp.ac.id sebagai platform resmi e-learning Universitas Negeri Padang. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, referensi yang digunakan, LPS, ataupun mengunggah tugas, termasuk juga diskusi interaktif di luar jam perkuliahan melalui aplikasi e-learning. Sedangkan diskusi interaktif bersama dosen, presentasi, ataupun pertanyaan dilaksanakan secara luring di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif, partisipatif, dan berdasarkan pada pengalaman nyata. Kasus-kasus yang diangkat pada contoh-contoh soal juga menggunakan pendekatan atau masalah-masalah real yang ditemui di lapangan. Nah, selain itu, berbagai metode pembelajaran lainnya juga diintegrasikan seperti diskusi, pendekatan case method, di mana mahasiswa diberikan satu kasus. Dari kasus itu diuraikan berbagai pendekatan yang bisa kita dapatkan, berbagai informasi, kemudian berdasarkan kesimpulan yang bisa ditarik dirujuk pada teori yang sebenarnya mau kita jelaskan pada kesempatan itu. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah teori peluang ada dua. Yang pertama, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan pekerjaan profesional dalam bidang ilmu hayat dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian, yang kedua, memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu biologi dan sains dasar lainnya dalam pekerjaan profesional. Sedangkan CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah, diturunkan menjadi dua CPNK. Yang pertama, mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan teori peluang. CPNK kedua, memahami dan mengaplikasikan teori peluang dalam pekerjaan profesional. Sedangkan sub CPNK, ada 5 sub CPNK yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menganalisis permasalahan menggunakan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi, ataupun sedangkan sub CPNK 2, mampu memecahkan permasalahan kombinatorik, termasuk di dalamnya peluang suatu kejadian, hukum-hukum peluang, pembicaraan mengenai koefisien binomial, peluang bersyarat, teorema Bayes, dan kejadian bebas. Sub CPNK 3, mampu mengaitkan berbagai konsep peubah acak, baik peubah acak diskrit, peubah acak kontinu, fungsi masa peluang, fungsi padat peluang, fungsi distribusi kumulatif, fungsi peluang marginal, fungsi peluang bersyarat, yang kesemuanya ini dikaitkan terhadap permasalahan sehari-hari. Yang keempat, mampu menggunakan konsep nilai harapan, teori Masevicev, fungsi pembangkit momen kombinasi linier untuk menyelesaikan permasalahan real. Yang kelima, mampu mengaitkan kasus dengan distribusi peluang khusus peubah acak diskrit. Dalam hal ini yang akan dibahas meliputi distribusi uniform, binomial, binomial negatif, geometrik, hipergeometrik, Poisson, multinomial, dan hipergeometrik berganda. Adapun materi pembelajaran tersebar dalam 14 pekan, yang mana pada pekan pertama dibahas mengenai kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, permutasi, kombinasi, hingga permutasi siklis. Selanjutnya ada koefisien binomial, diikuti dengan ruang sampel, kejadian, peluang suatu kejadian, dan aturan peluang. Yang keempat, peluang bersyarat dan kejadian bebas. Yang kelima, teorema Bayes dan peluang total. Yang keenam, peubah acak, fungsi distribusi dan distribusi kumulatif. Yang ketujuh, ada distribusi multivariat dan distribusi marginal. Berikutnya ada ekspektasi peubah acak. Yang kesembilan, momen teori Masevicev, fungsi pembangkit momen. Yang kesepuluh, ada produk momen dan kombinasi dari peubah acak linear. Yang ke-11 ada ekspektasi bersyarat. Pertemuan ke-12 sampai 14 membahas distribusi khusus peubah acak diskrit. Yang pertama, distribusi uniform diskrit, distribusi Bernoulli, dan distribusi binomial. Berikutnya, distribusi geometrik, binomial negatif dan hipergeometrik. Yang terakhir, distribusi Poisson, multinomial, dan multinomial hipergeometrik. Komponen penilaian pada perkuliahan teori peluang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah tugas sebesar 10%, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester masing-masing 15%, sedangkan sisanya adalah penilaian atas diskusi kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan case method. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator dan rubrik yang dijelaskan pada LPS. Demikianlah pemaparan mengenai mata kuliah teori peluang yang saya jadikan sebagai bahan penilaian penyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara mahasiswa. Ini kita sudah berada di pekan ke-9. Minggu yang lalu kita sudah ada ujian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Bagaimana rasanya? Jawaban kosong kan yang dikirim dari lembar jawabannya? Isinya. Kalau hari ini di pekan ke-9, sebagaimana yang dijelaskan di APS, bahwa kita akan bahas mengenai ekspektasi matematika. Ekspektasi matematika. Ketika kita bertemu dengan istilah ekspektasi matematika, ya, ini sebenarnya sudah kita perkenalkan terus di setiap pertemuan, tapi untuk mengingat-ingat, nggak apa-apa lah, bagaimana pilihan itu adalah SPK 32 009 kali perubahan. Nggak salah sebut ya, udah pertemuan 9, salah. Kan itu juga sudah populer pilihannya malah salah kelas. Nah, kalau kita bicara ekspektasi matematika, apa yang pertama kali terbersih di pikiran kita ketika kita bicara ekspektasi matematika? Ya, silakan. Hitung-hitungan yang seperti apa? Jumlahan, perhatian, jumlahan, pembukaan dan perkalian. Oke, ada yang lain? Silakan. Jadi, untuk ekspektasi matematika, kita menghitung harapan kemungkinan yang ada dalam matematika. Ada harapan yang kita perhitungkan, nanti ada goalnya, ada satu goal yang akan kita kejar. Nah, kita akan bekerja dengan ekspektasi matematika. Kalau di beberapa referensi, karena kita bertemu dengan matematika expectation, nilai harapan, ekspektasi matematis, ekspektasi matematik, dia juga. Nah, kalau kita lihat deskripsi, jadi di pertemuan ini kita akan mengejar yang poin-poin yang kita harapkan itu adalah kita semua, saudara-saudara mahasiswa, mampu memahami konsep ekspektasi itu yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah real dari kasus nyata yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kemampuan yang diharapkan ini merupakan amanah dari subjek MK4. Jadi kalau di APS itu kan kita punya ada CPL, ada CPMK, ada subjek MK. Nah, dari perkuliahan kita hari ini merupakan bagian dari subjek MK4 untuk di mana mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep nilai harapan, di mana ada rataan variasi momen KM dari masih bisa fungsi pembagian momen, fungsi kombinasi linear untuk menyelesaikan permasalahan real. Nah, ini akan kita dapatkan dalam beberapa pertemuan ke depan yang dari subjek PMK 4 ini dia akan membangun CPL 3. CPL 3 itu mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan pekerjaan profesional di bidang ilmu hayat dan pemanfaatan teknologi. Kita di statistika kan bagian dari ilmu hayat ya. Nah, sekarang kalau ini tadi saya sudah berikan bahwa ekspektasi itu nilai harapan, ada sesuatu yang terselip yang mau kita kejar dari sana. Kalau kita bawa ke cita-cita, anak-anak, harapan, nah kalau saya berikan ilustrasi seperti ini, kita punya 5 mesin. Ada mesin penghasil uang, jadi kasus real bisa diadakan, bisa menjadi tiada. Ada kasus 2 diantaranya akan menghasilkan 1 juta per hari. Kalau ini satuannya dolar, kan lumayan ini. Tapi kalau satuannya mata uang Zimbabwe, ya agak berpikir kita dulu. Kemudian ada 1 diantaranya menghasilkan 2 juta per hari, sedangkan sisanya hanya mampu menghasilkan 500 ribu per hari. Apa yang bisa kita harapkan pada mesin-mesin ini? Jadi harapan, ada harapan yang mau kita kejar dari sana, nilai yang mungkin bisa kita peroleh secara keseluruhan. Kalau diberikan informasi yang pertama, kita punya 5 mesin penghasil uang, 2 diantaranya mampu menghasilkan uang 1 juta per hari, 1 yang lainnya menghasilkan 2 juta, 2 yang lainnya itu menghasilkan 500 ribu. Nah, kalau kita bicara harapan dari mesin itu apa ya? Mendekati kepikiran kita. Kalau tadi kita bicara ekspektasi adalah harapan, angan-angan, cita-cita. Tapi ini hubungannya akan kemana? Kita akan bicara ke rata-rata. Kalau saya tanya berapa rata-rata dari uang yang dihasilkan oleh kelima mesin ini? Ya, silakan bisa.
jumlah dari uang yang dihasilkan 5 mesin dibagi banyak mesin. Uang yang dihasilkan oleh 5 mesin dibagi banyak mesinnya. Oke. Seperti apa kalau kita tuliskan secara matematis? Uang yang dihasilkan oleh 5 mesin dibagi dengan 5 mesin itu sendiri. Kalau bisa menghasilkan berapa gaji 1 juta sehari, jauh dapat 1 juta sehari, cuma dari dapat 2 juta, jadi dapat 500.000, dari dapat 500.000, berarti harapan kelima mahasiswa ini mendapatkan uang dalam sehari itu berapa? Kan analog dengan ini ya. Berapa harapannya? Ini ada berapa? Bisa bantu saya? Atau Syabrina? Ada yang suka? Oh. Dia berupa, maksudnya adalah kalau dia berupa misalkan jumlahkan semua, kemudian dibagi dengan totalnya. Nah, kalau dijumlahkan itu siapa? Ada penjumlahan, tadi ada 1 juta. Kalau 1 itu saya tulisnya 1. Komponen yang kedua, ini ada 1 lagi. Komponen yang ketiga, ada 2. Komponen yang keempat, ada 500. Saya tulis setengah ya. Kalau karena kita definisikan 1 itu sebagai 1 juta. Komponen yang kelima, setengah lagi. Ini semua yang dibagi dengan 5. Kalau kita turunkan, kalau kita lihat pola yang ada di sini, ini ada 2 kali 1. Ini ada 1 kali 2. Ini ada 2 kali setengah. Ini dibagi 5. Kalau ini kita pisahkan, ini coba dilihat, ada 2 kali 1 dibagi 5, ada 1 kali 2 dibagi 5, kemudian 2 kali setengah, ini dibagi 5. Kalau kita pisahkan lagi, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? 2 kali 1 1/5. Ini 2 kali 1 bagi 5. Ini yang sebenarnya 1 kali 2 bagi 5. Ini bisa muncul 2/5 kali 1, ini muncul 1/5 kali 2, ini muncul 2/5 kali setengah. Coba perhatikan, 2/5, ini ada 1, ada 2/5. Di sini ada 1/5, ada 2. Ini 2/5 dengan setengah. Kalau kita lihat ini 2/5, 1/5, ini mengikuti sifat apa? Nilainya bagaimana? Nilai-nilai, kalau kita ini 1 ini merepresentasikan apa tadi? Mesin 2 mesin pertama menghasilkan 1 orang. Ini 1 ini siapa? 1 ini kan uang yang dihasilkan. Nah, kedua yang ada di sini adalah dengan ini uang yang dihasilkan itu juga, sedangkan yang di sini uang juga. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2/5, 1/5, 2/5. 2/5 ini menjelaskan apa dari informasi keberadaan mesin tadi? Ada berapa mesin yang menghasilkan uang 1 juta? Berapa peluang kita memilih 2 mesin yang menghasilkan uang 1 juta? Ini sebenarnya adalah peluang untuk suatu upah yang merepresentasikan penghasilan 1 juta. Nah, ini kali 1. Kemudian ada 1/5 ini menjelaskan apa? Peluang lagi, peluang mesin itu menghasilkan 2 juta untuk mendapatkan 2 juta itu sendiri. Nah, yang 2/5 yang berikutnya ini siapa? Kan peluang lagi, peluang apa? Peluang mesinnya itu menghasilkan setengah dikali dengan setengah itu sendiri. Sehingga kalau ini kita turunkan, ini tidak lain apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini kalau saya berbalik, ini ada 1 kali peluang X sama dengan 1 tambah 2 kali peluang X sama dengan 2 tambah setengahnya setengah 0,5 kali peluang X sama dengan 0,5. Ini 1 kali peluang. Bisa kita sederhanakan jadi apa? Ini tambah semua ada sini mana? Apanya yang sama? Ada peluang, ada 1 peluang X sama dengan sesuatunya ini 1, 2, ada setengah. Nah, jadi berapa ini? Polanya tidak tahu tuh ya.
Nah, kalau kita lihat secara umum saja, karena polanya tidak teratur, ketika kita membicarakan ini, ketika kita anggap ini sebagai I, dia ada penjumlahan dari I dikali peluang X sama dengan I untuk setiap I yang ada. I yang ada di sini ada 1, ada 2, ada 1. Nah, konsep inilah yang kita katakan sebagai ekspektasi matematik. Ada ekspektasi matematik. Nilai harapan yang kita dapatkan dari satu kejadian itu. Nilai harapan ini ternyata kita peroleh dari rataan. Waktu kita kuliah metode statistika pernah bahas mengenai rataan kedua. Berapa rataan? Mesinnya ada 5, berarti peluang mengambil dari satu mesin ada 1/5. Karena mesinnya ada 2, maka peluangnya 2 kali 1/5. Mesinnya ada 1, peluangnya 1 kali 1/5. Peluang mesinnya ada 2 lagi, maka ada 2 kali 1. Ada pertanyaan? Oke, secara matematis, kita punya definisi seperti ini. Peubah acak. Kalau X adalah peubah acak, ingat peubah acak itu yang mana? Variabel acak, dia selalu memetakan apa? Semua anggapan sampel jadi variabel. Nah, jadi kalau di sini ini 1, ini 2, ini sebenarnya boleh ada 1, 2, setengah, emang boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, karena bilangan real itu memetakan mengatakan karena peubah acak itu memetakan semua anggapan sampel ke bilangan real 1, 2, dan setengah itu semuanya bukan bilangan real. Oke, sekarang kalau kita bicara peubah acak X, peubah acak itu ada berapa jenis? Ada 2, yang satu diskrit, yang satu lagi apa jenisnya? Yang diskrit, peubah acak diskrit, peubah acak diskrit di mana? Nah, kalau tadi kita bicara mesin itu objek yang diskrit atau objek yang kontinu? Kita mengambil uang dari satu mesin. Nah, mesin yang terpilih itu ketika kita definisikan sebagai pembaca, dia menjadi diskrit atau kontinu? Diskrit. Nah, pada pembaca diskrit kita berbeda dengan notasi sigma. Ada sigma X, Fx, peubah acak X, jumlahkan semua perkalian X dengan fungsi peluangnya. Ingat sifat fungsi peluang, dia harus berjumlah 1 untuk semua X yang terdefinisi pada ruang sampel, pada ruang peluangnya itu. Sehingga karena kita punya sifat bahwa peluang X sama dengan X itu adalah fungsi peluang pada X ketika X yang diskrit, kan berarti persamaan ini baik lagi. Kalau dia kontinu, kaidahnya sama. X kali Fx juga jumlahkan semua X Fx, tapi karena dia sifatnya kontinu itu tetap juga banyak, penjumlahannya sangat banyak sekali, sehingga sigma itu yang kita gunakan adalah integral. Anda ingat juga kalau lambang integral itu merepresentasikan apa? Lambang integral itu asalnya dari huruf I atau huruf S? Dari huruf I atau huruf S? I integral. Kalau S dari mana? Asalnya dari S. Asalnya itu adalah sama. Jumlahan, karena jumlahannya itu kontinu, jumlahannya kontinu, karena kaidah banyak, dia berubah menjadi dari sigma ini yang direpresentasikan menjadi integral. Nah, harus hati-hati juga di sini. Kita bicara pada pembicaraan kita sebelum UTS, ada ekspektasi X, E-nya besar, X-nya besar. Kalau E-nya kecil, itu udah menyatakan apa? Konstanta atau variabel? Konstanta. Kalau X-nya kecil, nilainya lagi. Maka yang harus kita bisa harus hati-hati di sini, ekspektasi X, E-nya besar, X-nya juga besar. Oke, kita lihat kalau dari kasus ini, jadi pertanyaannya, ekspektasi peubah acak itu penjumlahan semua kejadian terhadap peluang setiap kejadian itu. Jadi kalau di sini kita punya sebuah permainan dengan lagu,
dia akan mendapatkan hadiah 20 USD. Jika menjawab kedua, dia akan mendapatkan 40 USD jika menjawab 4, atau harus membayar 30 USD jika menjawab 6. Kalau muncul angka lainnya tidak masalah, tidak dapat punishment, tidak dapat reward. Nah, kalau begitu berapa harapan menang, berapa kemenangan yang bisa kita dapatkan itu? Oke, coba dipahami, kemudian diberikan jawabannya. 2 menit lagi kita diskusikan. Diskusikan dengan teman yang ada di samping kalau untuk dirinya sendiri. Ada yang bisa aktif kan? Jelasin atau Boleh, sambil dijelaskan. jadi kan untuk nama harapan putra itu kan diawali dengan rumus dengan jadi di sini misalkan itu kan ada ini ada di nol itu kalau nggak terjadi terus ada 10 dan 30 dan X-nya itu kan masing-masing 1/6. Jadi kita kita tentukan misalkan kalau terjadi automatik dan mesti 30 kalau amannya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing 1/6 efisiennya. Terus untuk hitungnya jadi bisa S 6 di sini ada di 0,6 tambah 26 itu disederhanain jadi 10/3 ditambah 0 ditambah 23 ditambah 0 ditambah minus 12/3 terus kalau langsung dari berakhir 10/3 ditambah 20/3 dikurang 15/3. Nah itu jadi 30/3 kurang 15/3 15/3 ini benar di. Jadi harapan kebenarannya itu adalah 5 US dollar. Apa di situ ada 0, apa di situ ada berapa negatif? Ada 20, 40 dan negatif 30. Ya karena dari soalnya dapat kalau di soal kedua itu dapat 20 dolar, terus kalau dapat angka 4 itu dapat 40 dolar. Itu terus kalau dapat angka 6 itu jadinya membayar atau minus 20 dolar. Terus
Sementara yang lain itu 1, 3, 5 itu tidak dapat. Oh ya. Oke, terima kasih. Ada ide lain? Ada? Ini jawabannya ini benar nih. Tapi jangan lupa definisikan lagi X-nya ini siapa? Ekspektasi X-nya siapa? Ada sigma, XI, XI. X-nya siapa? X-nya nilainya 0, 20, 0, 40, 0, negatif 30. Tapi X-nya ini coba kacanya yang menjelaskan apa? Yang muncul. Ada perolehan yang diperoleh ketika muncul setelah bisa yang lain? Oke. Sekarang kita ini ada latihan untuk hari ini. Silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di melalui smile.web.id. Ada pertanyaan belum sebelum saya akhiri? Coba lihat gambaran permasalahan yang ada di sini. Ada nggak yang perlu didiskusikan? Ada bingung nggak? Kalau bingung karena penasaran terus. Tapi kalau bingung karena tidak ada ketertarikan sama sekali, nah ini malah petaka. Angkat ya. Oke, sampai di sini saja. Nanti silahkan coba dikerjakan, kumpulkan melalui Smile. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup diskusi. Anda juga bisa rujuk ke referensi yang kita gunakan, referensi wajib dan referensi anjuran yang sudah diberikan kepada saudara yang ada di yang masing-masing saudara juga sudah memiliki. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.